Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Bila Larasati dari kelas Sibil 2A 2021 dengan NIM 09031382126123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website yang sudah saya buat menggunakan Bootstrap. Di sini saya membuat website perusahaan makanan yang bernama Bakso Ciakang. Baiklah, langsung saja di bagian atas ini terdapat header yang berisikan logo dari perusahaan dan menu-menu navigasi yang jika diklik akan terhubung ke masing-masing section. Kemudian di bagian home, ini berisi background gambar dan nama perusahaan. Kemudian ke bagian about, ini berisi latar belakang dari perusahaan dan logo perusahaannya. Selanjutnya bagian menu, di sini berisikan menu-menu dari Bakso Ciakang, dan di sini saya menggunakan Bootstrap Row and Call. Kemudian di bagian additional toppings, di sini saya juga menggunakan Bootstrap Row and Call. Selanjutnya pada bagian partnership, di sini saya menggunakan form input dari Bootstrap untuk pengguna bisa mengisi form di sini. Kemudian ada footer, di sini terdapat logo dan nama perusahaan, alamat, dan email perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya. Di sini saya menggunakan link CDN Bootstrap untuk memanggil Bootstrap-nya. Kemudian link CDN Font Awesome untuk memanggil icon, dan tentunya link rel CSS untuk memanggil file CSS saya. Kemudian kita masuk ke bagian header section. Di sini saya menggunakan sticky top agar saat di-scroll, bagian header ini akan tetap berada di atas layar. Jadi saat di-scroll, bagian headernya akan tetap berada di atas. Kemudian di sini ada justify content between. Justify content between ini untuk memberikan jarak antar item, jadi posisinya itu merata. Kemudian di sini ada menu bar yang fungsinya untuk membuat menu navigasi di header itu menjadi responsif. Jadi saat website dibuka di device yang layarnya lebih kecil, misalnya di sini kita buka di tampilan handphone, nanti menunya akan berbentuk bar seperti ini. Jika diklik, akan keluar menu-menu navigasinya. Kemudian ini adalah link-link navigasi untuk setiap section. Selanjutnya ke bagian home. Di bagian home ini saya menggunakan Bootstrap Row and Call. Di sini ada row min VH100. Min VH100 ini artinya minimum height atau tinggi minimum dari home ini adalah 100 VH. Kemudian ini ada align item start. Ini agar item yang ada di kelas ini posisinya itu ada di atas. Kemudian di sini ada call MD12. Call MD atau medium ini adalah kelas yang digunakan untuk mengatur grid layout pada layar monitor yang berukuran sedang, medium. Jadi pada Bootstrap itu terdapat grid layout yang jumlahnya ada 12 grid kolom. Jadi jika di sini tertulis 12, maka berarti ukuran lebar untuk kelasnya itu adalah 12 kolom atau full satu layar. Kemudian di sini ada text center dan text MD center. Ini fungsinya itu agar teks yang ada di kelas ini posisinya berada di tengah. Kemudian di H3 ini terdapat PT5. PT5 ini padding top untuk mengatur sisi atas dari H3 ini sebanyak 5. Kemudian kita ke bagian about section. Pada bagian about ini ada align item center. Ini untuk mengatur posisi item agar berada di tengah. Dan flex wrap reverse. Flex wrap ini gunanya agar kelasnya ini jadi responsif. Jadi saat website dibuka pada device yang lebih kecil, maka item itu akan menyesuaikan untuk berpindah ke baris berikutnya. Nah, reverse di sini, reverse ini artinya saat website dibuka dalam device yang layarnya lebih kecil, maka itemnya itu bukan berpindah ke baris berikutnya, melainkan kebalikannya. Jadi berpindah ke baris atasnya. Jadi ketika website dibuka di device yang lebih kecil, nah, yang tadinya logo itu berada di sebelah kanan kalimat, berpindah menjadi di atas kalimat about. Kemudian untuk bagian kalimatnya ini saya menggunakan call MD7, dan untuk logonya saya menggunakan call MD7 dan offset 1. Offset di sini artinya untuk mendorong kolomnya agar posisinya sedikit ke kanan sesuai dengan grid yang ditentukan. Di sini saya menggunakan offset 1, jadi mendorong kolom ini ke kanan sebanyak 1 grid. Jadi posisi
Jadi posisi logonya ini akan sedikit berjarak dengan kalimatnya. Kemudian untuk logonya, ini saya menggunakan W75 atau width-nya sebesar 75% dan PY5 atau padding atas bawahnya sebanyak 5. Kemudian kita ke menu section. Di section menu ini saya menggunakan PY5 atau padding atas bawahnya sebanyak 5. Kemudian flex wrap ini agar kontennya responsif, dan justify content center ini agar kontennya itu berada di tengah. Kemudian untuk class box-nya saya menggunakan padding-nya sebanyak 4 dan marginnya sebanyak 2. Selanjutnya ke section topping, saya masih menggunakan padding atas bawah sebanyak 5, justify content center, dan flex wrap. Namun di sini bedanya di class box saya tidak menggunakan padding dan margin. Kemudian ke section partnership, saya juga masih menggunakan padding atas bawah sebanyak 5, flex wrap, dan justify content center. Kemudian saya juga menggunakan call MD9 dan P2, padding-nya sebanyak 2. Dan di sini saya menggunakan form input type dari Bootstrap, agar pengguna bisa mengisi form yang tersedia di website. Dan yang terakhir, section footer. Di bagian footer ini saya juga masih menggunakan flex wrap, justify content center, dan text center. Kemudian di class box-nya saya menggunakan padding sebanyak 3 dan margin sebanyak 2. Untuk logonya saya menggunakan width sebesar 10%. Untuk H3-nya saya menggunakan padding top sebanyak 3. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai website yang sudah saya buat menggunakan Bootstrap. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.